A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Tepian Darah. Cerita ini ditulis oleh A.R. Rizal. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Oh ya, sebelum lanjut, Mas Sukir selalu mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mas Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Tengah hari, perempuan itu sudah kehabisan sesuatu untuk dikerjakan. Pelarian di kampung halaman ibunya tak berjalan sempurna bagi Aida. Ia didera sunyi dalam kesendirian. Semula, Aida menganggap hal itu adalah obat bagi keresahan hatinya. Tapi, kesendirian dan kesunyian itu malah menghidupkan rasa jenuh di dalam dirinya. Cara terbaik untuk menghibur diri di rumah itu hanyalah dengan bermalas-malasan di teras. Duduk menguncur di kursi rotan, membiarkan angin yang membawa hawa kering membelai wajah. Terpaan angin membuat Aida melamunkan semua hal. Perempuan itu tidak sedang tertidur. Aida kembali melihat sosok perempuan muda itu. Perempuan itu muncul dari pohon-pohon perdu di pekarangan, berpakaian seperti perempuan yang hendak pergi ke ladang. "Ibu!" Aida memanggil. Perempuan itu tampak nyata sekali. Ranti tersenyum kepada anak perempuannya. Perempuan itu melambaikan tangan. Itu sebuah ajakan. Ranti mengajak Aida ke suatu tempat. Perempuan itu membalikkan badan. Ia melangkah meninggalkan pekarangan depan. Aida bangkit dari kursi rotan. Perempuan itu mengikuti ibunya beberapa langkah di belakang. Ranti melewati jalan di pekarangan depan rumah, menuju ke arah jalan yang lebih kecil di antara semak dan pepohonan. Jalan kecil itu adalah jalan pintas menuju persawahan dan ladang. Orang-orang yang hendak pergi dan pulang dari ladang biasa berlalu lalang di jalan kecil itu. Benar saja, jalan kecil itu berujung di sebuah ladang yang luas sekali. Bermacam tanaman ditanami di ladang itu. Ada pula kolam ikan yang sangat luas. Apa yang ada di tanah itu seperti emas berlian yang tak tertakarkan nilainya. Ranti menunjuk semuanya. Ranti menunjukkan semuanya. Perempuan itu berjalan sambil membentangkan kedua tangannya. Perempuan itu seolah-olah berkata kalau seluas tanah yang membentang adalah kepunyaannya. Ya, Ranti adalah pemilik ladang. Tanah yang luas itu adalah pusaka yang diwariskan kepadanya. Perempuan itu terus berjalan, melewati tanaman-tanaman hijau yang mulai berputik. Sebentar lagi, putik itu akan menjadi buah. Tanaman itu beruntung tumbuh di tanah yang subur. Ranti berjalan sambil tersenyum lebar. Perempuan itu seolah-olah sedang memuji dirinya sendiri. Betapa beruntungnya perempuan itu. Langkah perempuan itu sampai di hamparan sawah. Ada jalan kecil di tengah hamparan sawah itu. Ranti berjalan sambil mengibas-ngibaskan kedua tangannya ke hamparan padi yang masih hijau. Beberapa padi sudah menguning. Sebentar lagi panen. Ranti berjalan sambil tertawa-tawa kecil. Langkah kakinya sampai di pematang sawah. Jalan di sana semakin menyempit. Ranti malah berlari-lari kecil di pematang sawah itu. Kelakuan yang aneh. Aida jauh tertinggal. Perempuan itu mencoba mempercepat langkah, berlari di pematang sawah. Tentu saja perempuan itu tak terbiasa dengan aksi itu. Tiba-tiba, tubuhnya hilang keseimbangan. Aida terpental ke hamparan padi muda. Padi muda itu tumbuh di atas tanah yang berluluk. Tanpa kompromi, tubuh Aida dipenuhi lumpur berwarna kuning pekat. Perempuan itu mengumpat. Ia mencoba bangkit dan keluar dari lumpur. Di atas pematang, Aida melihat sekitarnya. Ia kehilangan Ranti. Ketika melihat ke arah pepohonan rindang, perempuan itu kemudian tersenyum sumringah. Dari balik pepohonan, ia melihat sebuah telaga. Aida tak perlu lagi risau dengan tubuhnya yang berlumuran lumpur. Perempuan itu akan membersihkan diri di telaga.
berendam di saat terik sedang di ubun-ubun, pastilah sangat menyegarkan. Telaga itu seperti sekeping surga yang dijatuhkan dari atas langit. Aida memang berlebihan. Perempuan itu begitu terpesona ketika pertama kali menginjakkan kaki di tepian telaga. Terasa sejuk sekali. Dahan dan ranting dari pepohonan yang mengelilingi telaga seperti baling-baling dalam mesin pendingin, memuntahkan embun yang melebabkan badan. Terpaan cahaya matahari dari sela-sela pepohonan memantul di dasar telaga itu terlihat dengan jelas. Airnya jernih sekali. Ikan-ikan berenang ria gembira di sana. Telaga itu merayu untuk direnangi. Perempuan itu menceburkan diri ke dalam telaga. Sebuah percikan besar tercipta di permukaan telaga. Aida berteriak senang. Perempuan itu memain-mainkan tangannya di permukaan air. Ia membuat percikan di segala arah. Tak ada yang akan protes dengan aksinya itu. Saat merenangi telaga itu, Aida berenang dari satu sudut ke sudut yang lain. Perempuan itu kemudian berhenti di hamparan akar pohon yang menjulur sampai ke tepi telaga. Aida duduk di atas akar pohon. Gadis itu memperhatikan seseorang yang mendekat ke telaga. Seseorang sedang berjalan di pematang sawah. Seorang laki-laki yang sudah berumur. Laki-laki itu datang sambil memikul pacul di pundaknya. Laki-laki itu sepertinya baru pulang dari sawahnya. Laki-laki tua sampai di tepi telaga. Laki-laki itu menyingsingkan lengan baju dan ujung celana panjang yang dikenakannya. Ia bersiap-siap turun ke dasar telaga untuk membasuh tangan dan kakinya. Laki-laki tua membasuh muka. Ketika mengangkat wajahnya, laki-laki itu melihat sosok perempuan muda di hadapannya. Perempuan muda sedang duduk di sudut lain telaga, di antara akar pohon yang menjulang sampai ke tepian telaga. Aida tersenyum kepada laki-laki tua. Perempuan itu sama sekali tak keberatan berbagi tempat dengan laki-laki tua. Telaga itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Laki-laki tua menatap terpana. Darahnya tiba-tiba berdesir. Itu bukan rasa yang terbawa hasrat. Laki-laki tua itu ketakutan. Bergegas, ia beringsut ke belakang. Hampir saja laki-laki tua itu terjungkal. Dengan keberanian yang tersisa, laki-laki tua bangkit. Ia berlari kencang meninggalkan telaga. Langkahnya tanpa sempoyongan di pematang sawah. Tapi laki-laki tua itu berpantang berpatah arang. Ia langsung terus berlari ke arah yang tak jelas. Laki-laki tua yang aneh. Aida hanya bisa tersenyum untuk laki-laki itu. Malang sekali. Laki-laki tua itu barangkali melihat perempuan muda dari kota sebagai sesuatu yang tak pantas. Singkat cerita, menjelang petang, perempuan itu pulang. Aida pulang dengan pakaian dan rambut yang basah. Perempuan itu sama sekali tak memperdulikan penampilannya yang berantakan. Hatinya kini sedang lapang. Telaga kecil di tengah hamparan sawah benar-benar telah menghibur dirinya. Sesampainya di pekarangan rumah Taci, perempuan itu dicegat. Taci mencegatnya dengan tatapan menelisik. "Dari mana kau basah kuyup begitu?" Taci bertanya heran. "Dari sawah dan ladang ibuku," Aida menjawab enteng. Taci makin penasaran. "Apa yang kau kerjakan di sana?" Perempuan tua itu mengajukan pertanyaan yang lain. "Tidak ada, aku hanya bermain-main saja," Aida kembali menjawab dengan enteng. "Seperti kanak-kanak saja, kurang kerjaan," Taci menggerutu. Aida sama sekali tak mempermasalahkan kejengkelan perempuan tua itu. Ia sudah memikirkan sesuatu tentang sawah dan ladang milik ibunya. "Apakah aku bisa mengerjakan sesuatu di sawah dan ladang itu?" Aida bertanya kepada Taci. Taci memandang bingung. Pertanyaan Aida terdengar aneh olehnya. "Untuk apa? Sudah ada yang mengerjakan semua hal di ladang dan sawah itu. Anak laki-lakiku biasa mengerjakan semuanya."
Taci menapi keinginan Aida. Aida tak menyerah ketika mendengar jawaban Taci. Aku hanya butuh mengerjakan sesuatu untuk mengisi waktu luang. Perempuan itu terus memaksakan keinginannya. Kalau begitu, kau tanyakan saja kepada anak laki-lakiku. Taci tak ingin lagi menanggapi keinginan Aida. Aida tersenyum lebar. Saran dari Taci benar-benar menyenangkan hatinya. Perempuan itu pun melangkah penuh semangat menuju ke pekarangan rumahnya. Di beranda rumah, perempuan itu berhenti sambil bersiul. Rasa senang di dalam hatinya belumlah usai. Aida menjadi tak bisa memikirkan hal lain. Perempuan itu akhirnya kebingungan sendiri. Aida terlupa meletakkan kunci rumahnya di mana. Aida mencari-cari di beranda rumahnya, mengangkat kaki kursi untuk menemukan kursi yang terselip di sana. Tak ada lagi tempat untuk menyembunyikan kunci di beranda rumahnya. Aida menghela napas panjang. Perempuan itu terpaksa berjalan memutar ke pekarangan samping. Ia masuk dari pintu belakang. Pintu belakang tak pernah dikunci. Demikian pun dengan pintu-pintu yang lain di rumah itu. Singkat cerita, pulang dari bermain, bocah itu membawa seorang laki-laki muda ke rumah. Ilham menggandeng tangan laki-laki muda itu. Tampak akrab sekali. Cucu laki-laki Taci itu seakan-akan telah mengenal lama orang asing tersebut. Ini ayahku. Ilham memperkenalkan laki-laki muda kepada Taci. Taci membelalakan mata kepada bocah laki-laki. Ekspresi perempuan tua itu sungguh tak jelas, antara rasa kaget, merasa lucu, dan ada juga miris. Semuanya bercampur baur. Aku tak pernah menikahkan anak perempuanku dengan laki-laki itu. Taci menepuk pantat Ilham. Ia ingin bocah laki-laki itu berhenti dengan sikap lugunya. Tentu saja, bocah itu tak serius dengan apa yang dikatakannya. Ketika sampai di beranda rumah, Ilham langsung berlari ke dalam. Bocah itu berlari ke gelas-gelas yang ada di atas meja ruang belakang. Pulang bermain, ia kehausan. Apa yang ada di kepala bocah itu sekarang hanyalah meneguk segelas air. Taci memperhatikan laki-laki muda yang ditinggalkan begitu saja di beranda rumahnya. Laki-laki muda itu tampak asing, tak seperti pemuda-pemuda di kampung. Taci baru pertama kali melihatnya. Aku Atria. Laki-laki muda memperkenalkan diri. Taci tak begitu saja menyambut perkenalan diri laki-laki muda. Harus jelas dulu maksud kedatangannya ke rumah. Tak mungkin Ilham menyeret begitu saja laki-laki itu. Terlalu bodoh juga bila laki-laki muda mau begitu saja dibawa oleh seorang bocah. Ada apa kau datang ke rumahku? Taci belum selesai dengan tatapan menelisiknya. Aku menanyakan tentang rumah seorang perempuan muda yang baru datang dari kota. Bocah itu menunjukkanku rumah ini. Atria menjelaskan kronologisnya. Laki-laki muda itu tidak sedang mengarang-arang cerita. Taci menghela napas. Perempuan tua itu sudah paham dengan tabiat cucu laki-lakinya. Bocah itu terlalu cepat akrab dengan setiap orang yang menghampirinya. Perempuan muda yang mana? Anak perempuanku belum pulang ke rumah. Sudah berbulan-bulan dia di kota. Taci terus bertanya. Aida. Atria menjawab singkat. Ia mengungkapkan perempuan yang dicarinya kepada Taci. Taci mengangguk-angguk. Oh, itu jelas bukan anak perempuanku. Kau mendatangi rumah yang salah. Raut muka Atria tiba-tiba berubah. Wajahnya seketika berubah lesu. Kehilangan semangat. Terbayang perjalanan panjangnya dari kota akan menjadi sia-sia belaka. Di mana rumahnya? Giliran Atria yang bertanya kepada Taci. Taci menunjuk ke pekarangan rumahnya. Di seberang. Atria menghela napas. Ia merasa lega sekali.
Kalau begitu, aku akan ke sana. Atria tak ingin membuang-buang waktu. Percuma saja. Dia tidak ada di rumah. Kau tak akan menemukan siapa-siapa di rumah itu. Taci mengingatkan Atria. Kemana dia? Atria terus bertanya. Taci menggeleng. Entahlah. Atria tak patah semangat. Ia akan menunggu Aida di teras rumah itu. Aku akan menunggu di sana. Taci tak akan menyetujui hal itu. Kau menunggu di dalam saja. Kalau dia pulang, pasti dia akan singgah dahulu ke rumah ini. Tawaran yang tak mungkin diabaikan Atria. Ia memang butuh tempat untuk berteduh. Mengunjurkan kaki yang penat, rumah Taci tampak tak mengecewakan. Maaf kalau aku merepotkan. Atria tiba-tiba merasa sungkan. Taci mengayunkan jemari-jemarinya. Perempuan tua itu merasa aneh dengan laki-laki kota yang berbahasa basi. Tak perlu canggung. Rumah ini juga rumah Aida. Atria sudah bisa menebak. Perempuan tua di hadapannya adalah kerabat Aida. Gampang untuk menebak. Rumah-rumah yang berdekatan di kampung sudah bisa dipastikan adalah kerabat. Orang-orang di kampung membangun rumah di atas tanah milik bersama. Atria akan dengan mudah membuat dirinya merasa betah di rumah Taci. Singkat cerita, ternyata ini sebuah penantian yang panjang. Atria mulai merasa kesal. Perempuan itu benar-benar ingin menghilang dari kehidupannya. Menjelang malam, Aida tak singgah ke rumah Taci. Atria sudah tahu dengan kedatangan perempuan itu. Ia melihat rumah di seberang pekarangan rumah Taci terang. Lampu telah dinyalakan. Atria bergegas menyusul Aida ke rumah itu. Kau tak bisa lari dariku. Atria menghampiri Aida secara tiba-tiba. Aida terkejut. Perempuan itu sekelebat membalikkan badan. Suara itu sangat dikenalinya. Kau. Aida hanya ingin memastikan kalau laki-laki di hadapannya sebenarnya Atria. Kenapa? Kau terkejut melihatku? Atria tak suka dengan cara Aida memandangnya. Pandangan yang asing. Seolah-olah Atria adalah orang asing di mata perempuan itu. Aku heran saja. Rupanya kau punya keberanian juga menampakkan diri. Biasanya, kau hanya menghardik di balik gagang telepon atau meneror dengan mengirimkan pengacaramu. Aida tak sungkan menyentil Atria dengan kata-kata pedas. Benar-benar membuat kuping panas. Sejak dari tadi, Atria telah menahan amarahnya. Laki-laki itu akan meledak. Kau dan aku itu tak pernah berakhir. Tak bisa kau pergi begitu saja. Kau harus kembali bersamaku ke kota. Atria memberi ultimatum. Pengadilan sudah mengesahkan perceraian kita. Kau bukan apa-apaku lagi. Aida menantang ultimatum Atria. Itu tak berarti apa-apa. Hanya selembar kertas. Aku sudah membakarnya. Atria tak mau kalah. Laki-laki itu tetap bertahan dengan kehendaknya. Laki-laki itu meraih tangan Aida. Atria memegang erat. Aida hendak ditarik untuk menjauh dari beranda rumahnya. Lepaskan! Aida memberontak. Kau menyakitiku! Aida merasakan sakit di pergelangan tangannya. Atria sama sekali tak berkompromi. Ia terus menarik tangan Aida. Di pekarangan rumah, laki-laki itu seperti sedang menyeret Aida. Hei, apa yang kau lakukan terhadap anak perempuanku? Taci tiba-tiba muncul di pekarangan rumahnya. Perempuan tua itu berteriak kepada Atria. Atria membalikkan badan. Ia mengabaikan teriakan Taci. Dia bukan anak perempuanmu.
Dia istriku. Atria balas berteriak kepada Taci. Perempuan tua itu tak mau kalah. Taci keluar dari pekarangan rumahnya. Ia bergegas ke jalan kecil di depan pekarangan rumah. Perempuan tua itu kemudian berlaku seolah-olah hendak berlari ke jalan besar. Aku akan berteriak. Kau akan berurusan dengan orang-orang. Taci mengancam. Ancaman perempuan tua itu cukup manjur. Atria berpikir 2 kali. Laki-laki itu melepaskan pegangannya dari tangan Aida. Atria pun bergegas meninggalkan perempuan itu. Ingat, urusan kita belum selesai. Sambil berlalu, laki-laki itu meninggalkan ancaman kepada Aida. Aida sama sekali tak merasa tertekan. Tak ada raut sedih di wajahnya. Tak ada air mata. Perempuan itu pun berjalan santai memasuki rumahnya. Seolah-olah tak terjadi apa-apa. Taci memandang bengong ke arah Aida. Ia tak habis pikir dengan tingkah laku perempuan itu. Taci hanya bisa menumpahkan kekesalannya dengan menjulurkan wajah menggerutu kepada Atria yang berlalu dari hadapannya. Taci tak berani marah kepada laki-laki itu. Taci hendak menyusul Aida di rumahnya. Perempuan tua itu tak bisa untuk tidak ikut campur dengan kehidupan Aida. Entah ada masalah apa dengan perempuan itu dengan laki-laki yang datang dari kota. Melihat perlakuan laki-laki itu kepada Aida, Taci mau tak mau harus membelanya. Perempuan tua itu sampai di beranda rumah Aida, tapi ia tak bisa masuk ke dalam. Pintu rumah itu sudah dikunci dari dalam. Taci mengetuk dan memanggil dari luar. Tak ada yang menyahut. Perempuan tua itu memilih berbalik badan. Coba ditahannya saja. Taci mencoba menginsafi dirinya sendiri. Usia senjanya tak patut lagi terlibat lebih dalam kepada pertengkaran orang muda. Taci pun memilih kembali ke rumahnya. Singkat cerita, dia tidak ada di rumah. Taci memberi kabar kepada laki-laki muda itu dengan suara bernada sinis. Ia tak senang laki-laki itu kembali mendatangi Aida. Kesan pertama sudah buruk. Laki-laki itu membawa keburukan yang lain. Atria tak membalas perkataan Taci. Laki-laki itu sama sekali tak kecewa dengan kabar yang disampaikan Taci. Atria sudah paham, Aida tak akan sudi menjumpai dirinya. Ia tak perlu merasa patah arang. Atria memiliki rencana yang lain. Ia sudah merencanakan semuanya dengan matang. Seperti anjing pelacak, laki-laki itu mengendus-ngendus. Atria mencari-cari jejak kaki yang ditinggalkan Aida. Ia sudah tahu kemana harus mengutiti mantan istrinya itu. Laki-laki itu berjalan mengendap-endap. Orang-orang yang berpapasan dengannya memandang dengan tatapan aneh. Atria membalas tatapan orang-orang dengan mata melotot dan raut muka yang berubah menjadi merah padam. Melihat laki-laki itu, orang-orang tak berani menaruh rasa curiga kepadanya. Perempuan itu sama sekali tak menyadari perihal seseorang yang sedang membututinya secara diam-diam. Aida terlalu asik dengan pikirannya yang sedang menari-nari di kepalanya. Apa yang ada dalam benak perempuan itu saat ini hanyalah Hamzah. Ya, Aida akan menjumpai laki-laki muda itu di penggilingan padi. Aida sudah membuat janji dengan dirinya sendiri. Aida sampai di penggilingan padi. Hamzah menyambutnya di hamparan padi yang sedang dijemur di tanah lapang yang berlapisan semen. Tepat sekali. Hamzah menyambut dengan wajah sumringah. Tadi aku mencoba membuat gulai kepala ikan. Aida menyodorkan rantai yang dicincingnya kepada Hamzah. Perempuan itu tanpa berharap-harap cemas. Jangan-jangan pelajaran memasaknya gagal total. Hamzah menjulurkan wajahnya ke rantang. Dari baunya, sudah terasa enaknya. Hamzah memuji setinggi langit. Laki-laki itu asal memuji saja. Aida tersipu malu. Wajah perempuan itu langsung berubah kemerah-merahan. Entah mengapa, Aida begitu mudah terpengaruh dengan kata-kata gombal. Perempuan itu pun mencubit lengan Hamzah. Bisa saja gombalannya. Aida justru merasa senang. Hamzah pura-pura mengaduh. Padahal
Laki-laki itu menikmati sekali cubitan Aida. Ia ingin sekali lagi. Hamzah memberikan badannya. Di sini, belum terasa. Hamzah terus menggoda Aida. Berhentilah bercanda. Buruan makan. Nanti makanan itu terlanjur dingin. Aida mengingatkan Hamzah. Basi pun, makanan buatanmu akan terasa nikmat. Hamzah belum berhenti. Laki-laki itu terus melancarkan aksinya. Aida menyambar rantang dari pegangan tangan Hamzah. Perempuan itu bergegas masuk ke dalam penggilingan. Di dalam penggilingan, Aida menarik meja kecil. Meja diletakkan di sudut ruangan. Perempuan itu juga meraih kursi kayu. 2 buah kursi kayu diletakkan di dekat meja. Aida kemudian meletakkan rantang di atas meja. Di sana, perempuan itu membuat perjamuan untuk Hamzah. Tak banyak menu yang tersaji di dalam rantang. Aida hanya membawakan nasi putih, gulai kepala ikan, dan pucuk daun singkong yang direbus. Aida sudah tahu bagaimana membuat makanan yang sederhana itu menjadi spesial. Ia mengambilkan piring, menuangkan nasi ke dalam piring, mengambilkan gulai kepala ikan, dan pucuk daun singkong yang dijadikan sayur. Aida memanjakan Hamzah di meja makan. Dengan begitu, anak laki-laki Taci itu takkan sempat lagi memikirkan rasa makanan. Apapun yang dimakan akan terasa nikmat. Hamzah menyuapkan makanan dengan lahap. Laki-laki itu sama sekali tak memperhatikan rasa. Siang sudah tinggi. Ia terlambat makan siang. Perutnya dari tadi terasa keroncongan. Tak terherankan, Hamzah makan lahap sekali. Aida begitu menikmati pemandangan di hadapannya. Perempuan itu tersenyum lebar setiap kali Hamzah menyuap. Sesekali, Aida meletakkan jemarinya di wajah Hamzah untuk menghapus nasi atau kuah gulai yang menempel di sana. Aida berencana menyuapi laki-laki itu. Ia sudah meletakkan sekepal nasi dan lauk di genggaman tangannya. Ketika hendak menjulurkan tangan ke mulut Hamzah, tiba-tiba sebuah suara menghentikannya. Sudah selesai jamuannya. Suara laki-laki terdengar seperti sebuah kemarahan. Aida dan Hamzah terkejut. Aida melihat ke arah pintu. Perempuan itu menahan takut di dalam dadanya. Hamzah membalikkan badan. Melihat seorang laki-laki berdiri di hadapannya, Hamzah langsung bangkit. Laki-laki itu berdiri untuk menghadang. Kau mau apa? Hamzah menantang laki-laki yang telah mengganggu makan siangnya. Atria tak akan menjawab pertanyaan Hamzah. Ia terus mendekat ke arah Aida. Urusanmu sudah selesai di sini. Ikut denganku. Atria meraih tangan Aida. Perempuan itu meringis kesakitan. Atria menarik tangannya dengan kasar. Berhentilah menggangguku. Aida mengingatkan Atria. Perempuan itu terus berontak untuk melepaskan pegangan tangan Atria. Atria pantang menyerah. Laki-laki itu telah hilang kesabaran. Ia menyeret Aida di penggilingan padi. Jangan melawan. Atria mengancam. Sesaat, Hamzah terpana melihat apa yang terpampang di pelupuk matanya. Sebuah pemandangan yang buruk. Tak sepantasnya laki-laki memperlakukan perempuan seperti itu. Hamzah tak mau tinggal diam. Lepaskan tanganmu. Hamzah meraih tubuh Atria untuk memisahkan laki-laki itu dari Aida. Atria menangkis tangan Hamzah. Ini bukan urusanmu. Aku suaminya. Atria mengingatkan Hamzah. Hamzah melepaskan pegangan tangannya. Ia terdiam sesaat. Laki-laki itu berpikir untuk tidak ikut campur urusan sepasang suami istri. Tapi Hamzah terlanjur memasang kuda-kuda. Sekelebat, ia menggerakkan tubuhnya ke arah Atria. Tubuh itu menghantam Atria dengan telak. Atria terpental ke lantai. Beruntung, laki-laki itu tak membawa serta Aida. Cara jatuh laki-laki itu begitu buruk. Wajahnya menjelat lantai penggiling yang dipenuhi sekam. Atria menahan rasa malu di wajahnya itu. Sakitnya tak seberapa. Malunya tak terkira.
Secepat kilat, Atria bangkit dari lantai penggilingan. Laki-laki itu pun memasang kuda-kuda. Tak mau kalah, laki-laki itu ingin melakukan pembalasan. Atria bersiap-siap untuk menyerang balik. Tapi laki-laki itu sadar kalau ia bukanlah seorang petarung. Ia sama sekali tak paham dengan ilmu bela diri. Laki-laki itu memukul membabi buta. Kakinya menendang ke segala arah. Sia-sia saja. Atria hanya memukul ruang kosong. Laki-laki itu hanya menendang angin yang berembus. Atria kemudian mundur beberapa langkah. Langkahnya terhalang dinding penggilingan. Dinding bangunan itu sebagian terbuat dari bata, sebagian lagi masih berupa papan. Tak sengaja Atria menemukan senjata. Laki-laki itu mendapatkan sebilah sabit. Atria menimang-nimang sabit di telapak tangannya. Diperhatikannya sabit itu. Tak tampak matanya. Sabit itu dipenuhi karat. Barangkali benda itu tak lagi digunakan. Tidak apa-apa. Jika Atria bisa melakukan tebasan dengan sempurna, maka sabit itu akan menjadi senjata yang mematikan. Atria sudah gelap mata. Laki-laki itu maju beberapa langkah. Tanpa membuat ancang-ancang, ia langsung menyerang ke arah Hamzah. Tebasan sabit menerpa ruang kosong. Benda itu hanya menciptakan embusan angin. Embusan angin menyapu sekam yang berserakan di lantai. Atria terus menyerang. Laki-laki itu menebaskan sabit ke sembarang arah. Membabi buta. Hamzah berhasil menangkis. Laki-laki itu ternyata bukan orang sembarangan. Ia menguasai ilmu bertarung. Hamzah menyambar tangan Atria. Dengan sebuah gerakan melilit, Hamzah meraih sabit dari tangan Atria. Kini situasi menjadi berbalik. Hamzah yang memegang kendali. Atria tak mau menyerah begitu saja. Laki-laki itu terus melakukan perlawanan. Kedua tangannya memukul ke segala arah. Kedua kakinya menyepak ke sembarangan arah. Serangan yang tanpa perhitungan membuat Hamzah terdesak. Tak sengaja, laki-laki itu menebaskan sabit ke arah Atria. Mata sabit menjilat leher Atria. Tebasan sabit yang berkarat menciptakan luka yang tak seberapa. Tapi Atria menjerit sangat hebat. Laki-laki itu seperti merasakan sakit yang begitu perih. Atria memegangi lehernya. Ada darah segar membasahi telapak tangannya. Laki-laki itu mati ketakutan. Atria berisut ke belakang. Tubuhnya jatuh di bawah pintu penggilingan. Atria bergegas bangkit. Ia terus berlari menyelamatkan diri. Butir-butir padi berhamburan di tanah lapang yang telah beralaskan semen. Butir-butir padi itu berhamburan karena tersepak telapak kaki Atria. Laki-laki itu berlari serampangan. Tak sengaja, ia menginjak padi yang sedang dijemur. Kejadiannya begitu cepat. Orang-orang yang bekerja di penggilingan tak sempat melerai perkelahian. Bahkan, mereka belum sempat menyadari apa yang sedang terjadi di penggilingan padi itu. Singkat cerita, laki-laki itu melangkah terseok-seok di jalan setapak. Ia melangkah tak tentu arah. Di hadapannya pematang sawah. Atria tak akan berhenti di sana. Beberapa saat menjauh dari penggilingan padi, laki-laki itu belum berjumpa dengan seorang pun. Atria harus terus melangkah hingga di suatu tempat yang bisa membuatnya berteriak kencang untuk meminta pertolongan. Pematang sawah itu berakhir di sebuah rimbunan pohon. Pepohonan itu seperti mengelilingi sesuatu yang ada di tengah persawahan. Atria terus melangkah ke arah pepohonan. Di ujung pematang, laki-laki itu melihat sebuah telaga kecil. Telaga yang dipagari ribuan pepohonan itu begitu menyejukkan. Atria bisa melihat wajahnya sendiri di permukaan telaga yang berair jernih. Laki-laki itu kemudian menundukkan wajahnya di tepi telaga. Telapak tangannya diculurkan untuk meraih air di permukaan telaga. Air dari telapak tangan disiramkan ke bagian leher. Atria membersihkan luka dari tebasan sabit di lehernya. Air bercampur darah menetes ke telinga. Atria memperhatikan lehernya dari pantulan bayangan di permukaan telaga. Laki-laki itu menghela napas panjang seketika melihat dirinya di permukaan air.
Laki-laki itu tersenyum. Luka di lehernya hanyalah luka goresan. Merasa lega, Atria mencoba menikmati kesegaran yang ada di telaga di tengah persawahan itu. Laki-laki itu merasakan kesejukan air telaga di kedua pergelangan tangannya. Air dikumpulkan dalam genggaman kedua belah tangan. Air itu kemudian dibasuhkan ke muka yang dipenuhi keringat. Sungguh menyegarkan sekali. Sebentar kemudian, laki-laki itu membuka mata. Ia tertegun di tepi telaga. Di sudut lain telaga, persis di hadapannya, Atria melihat sesosok perempuan. Perempuan dengan kain basahan membalut badan, rambut panjang yang dibiarkan tergerai. Perempuan itu menceburkan diri ke dalam telaga. Atria terpana. Sosok perempuan itu sangat dikenalnya. Aida. Atria memanggil perempuan itu dengan nada bertanya. Sungguh, Atria tak percaya bisa berjumpa Aida secara tak sengaja di telaga kecil. Perempuan itu tak menyahut. Ia menyelam ke dasar telaga yang berair dangkal. Perempuan itu kemudian berenang ke arah Atria. Gerakan yang hebat. Tubuh perempuan itu meliuk-liuk di dasar telaga, seperti tarian seekor duyung. Sesaat saja, perempuan itu sampai di tepi telaga. Sampai di tepi telaga, ia muncul tiba-tiba di permukaan air, persis di hadapan Atria. Atria terperanjat. Laki-laki itu melihat sosok yang berbeda yang muncul di permukaan air. Wajah yang basah, pucat pasi. Tetesan air di wajah itu tiba-tiba berubah menjadi darah. Atria berisut ke belakang. Laki-laki itu mencoba menjauh dari perempuan yang muncul dari permukaan telaga. Perempuan dengan wajah menyeramkan itu terus melangkah mendekati Atria. Pergi! Pergi kau! Atria berteriak. Laki-laki itu mencoba menghalau perempuan dengan wajah menyeramkan. Tak ada yang mendengar teriakan. Perempuan itu terus mendekat. Ketika Atria semakin terdesak, perempuan berwajah menakutkan langsung melakukan serangan. Serangan yang mematikan. Jari-jarinya yang dipenuhi kuku-kuku tajam mencakar wajah Atria. Laki-laki itu mencerit. Ia meraba sekucur wajahnya. Di wajah itu, Atria hanya menemukan cacaran darah. Perempuan dengan wajah menyeramkan terus menyerang. Kedua tangannya meraih leher Atria. Kedua tangan itu kemudian mencekik. Keras sekali. Atria melawan. Ia mencoba melepaskan kedua tangan perempuan dengan wajah menakutkan dari lehernya. Melawan dengan semua tenaga, tapi sia-sia saja. Cengkeraman tangan perempuan itu begitu kuat. Kekuatannya sungguh tak tertandingi. Tak tertandingi oleh seorang laki-laki yang sedang dikecamuk amarah sekalipun. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.